Tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Ya, so di video kali ini masih dengan pembahasan untuk manajemen operasi, dan kita sudah masuk ke modul ke-7, yaitu adalah terkait dengan kurang lebih agregat planning atau perencanaan secara keseluruhan. Oke, so kita mulai masuk ke tes formatif yang pertama. Berikut adalah strategi yang dapat digunakan dalam perencanaan agregat kecuali. Oke, so untuk nomor 1 dan nomor 2 ini ada hubungannya jawabannya dengan yang ada di kotak warna merah ini. Nah, jadi ada 7 poin atau ada 7 strategi. Sebenarnya mungkin apakah ini semua? Ya, mungkin ini adalah beberapa mungkin ya. Nah, jadi untuk yang pertama adalah terkait dengan level production, yang dimana atau level strategi ya, yang dimana produksinya tingkatnya konstan. Nah, jadi untuk mengatasi kekurangan atau mengatasi kelebihan itu bisa masuk ke persediaan. Kalau untuk kekurangan bisa dilakukan secara menggunakan lembur ataupun terkait dengan subkontrak ataupun ya dan lain sebagainya ya. Oke, jadi yang kedua adalah merekrut dan melepaskan karyawan untuk memenuhi permintaan alias mengikuti permintaan alias chase demand alias mengejar permintaan. Yang ketiga adalah mempertahankan sumber daya pada saat permintaan tinggi alias peak demand. Menambah atau mengurangi jam kerja overtime atau undertime, ya kayak misalnya lembur, yaitu overtime itu lembur gitu ya. Terus undertime itu ya berarti jam kerjanya dikurangin. Menyubkontrakkan pekerjaan ke perusahaan lain atau alias subkontrak. Kemudian menggunakan karyawan paruh waktu atau part-time workers, menyediakan layanan atau produk yang saat waktu kemudian atau back order. Nah, yang ketujuh ini itu konsepnya tuh kayak misalnya, nih saya cuma punya sekian dari ya ibarat kata tuh misalnya saya punya 10, kamu kan misalnya 12. Nah, duanya lagi nanti ya. Nah, jadi itu kayak menunda. Ya, itu namanya back order. Oke, so untuk nomor 1 yang ini mana yang nggak termasuk? Ya, jawabannya adalah inventory strategy. Ya, itu adalah jawaban yang C. Yang kedua, merekrut dan melepaskan karyawan untuk memenuhi permintaan adalah chase demand. Ya, maka jawabannya adalah yang A. Kemudian yang ketiga, nomor 3, keunggulan subkontrak adalah apa? Nah, kira-kira apa nih? Nah, yang A, apakah menghindari biaya alternatif lain itu adalah keunggulan subkontrak? Salah. Justru dengan adanya subkontrak ya otomatis biaya-biaya lain itu ya ada gitu. Jadi nggak bisa dipastikan juga bahwasanya tuh dengan subkontrak itu biaya alternatif lain terhindar atau bisa kita hindari. Malah bisa jadi mungkin karena ada subkontrak terus kurang, kita harus overtime dan lain sebagainya. Jadi yang A ini kurang tepat. Kemudian yang B, fleksibilitas dan memperhalus permintaan. Nah, ini masih oke, karena dengan begitu kebutuhan pelanggan atau akan tetap terpenuhi. Nah, terus habis itu meningkatkan kapasitas dan diskon, otomatis ini namanya subkontrak itu tidak meningkatkan kapasitas kerjanya, karena ini jatuhnya tuh ngoper. Gitu ya. Jadi ini yang C salah atau kurang pas. Kemudian D, menggunakan sumber daya secara optimal. Ya kalau emang menggunakan sumber daya secara optimal ya kenapa nggak dikerjain sendiri aja kan gitu. Oke, jadi nomor 3 jawabannya adalah yang B. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk terkait dengan menggunakan sumber daya itu kalau di subkontrak itu juga tergantung kebijakannya ya, mungkin tergantung kerjasamanya. Cuman ya mungkin setahu saya ya, mungkin tolong koreksi kalau salah. Bahwasannya tuh biasanya perusahaan yang diserah terimakan itu ya mereka ada bahan bakunya juga sendiri gitu. Ada ininya sendiri. Nah, jadi kayak bahan bakunya ya mereka yang nyediain. Jadi kita ibarat kata tuh ngasih membayar mereka untuk memproduksi gitu ya. Oke. Nah, kemudian nomor 4 ya. Nomor 4, kelemahan back order alias menunda. Pelanggan harus menunggu. Ini oke, karena dengan menunggu bisa jadi akan berdampak kepada
pindahnya. Pindahnya dia, atau mungkin kayak misalnya nih karena kelamaan, ya udah deh saya beli sisanya beli di tempat lain ya, gitu ya. Nah, terus juga mungkin apalagi tempat lainnya ternyata harganya tuh lebih murah. Nah, terus mungkin ngasih banyak diskon alias bisa jadi berpaling ke tempat lain. Seperti itu ya. Oke, yang B, sulit menyesuaikan penawaran ataupun permintaan. Ya namanya untuk melakukan ini ya sebenarnya tujuannya adalah menyesuaikan penawaran dan permintaan. Cuman konteks biayanya aja yang berpengaruh. Terus adalah ketidakpastian permintaan, ini apa nggak kurang pas ya kayaknya. Terus menggunakan sumber daya secara tidak optimal. Nah, kalau ini sih bisa jadi, cuman kan ditanya kelemahannya ya. Nah, kalau menerapkan strategi back order ini, artinya berarti ada kendala dong. Nah, kendalanya tuh apa? Nah, kendalanya adalah sumber dayanya tidak dilakukan atau tidak digunakan secara optimal sehingga telat gitu ya. Jadi kayak misalnya nih kita harusnya dalam waktu 1 minggu bisa produksi 70 unit. Nah, tapi ternyata cuman bikin 60 doang tuh. Nah, 10-nya lagi nunda. Nah, berarti artinya apa? Ya, sumber daya yang digunakan tidak yang digunakan tidak digunakan secara optimal. Nah, gitu. Jadi mungkin ini lebih ke side effect mungkin ya. Nah, tetapi dampaknya apa? Dampaknya adalah pelanggan harus menunggu. Berarti kelemahan back order adalah mungkin gimana ya, ini kelemahan. Jadi kalau misalnya dengan penyebabnya ini sehingga ini berarti mungkin jatuhnya lebih akibat ya. Nah, jadi nomor 4 itu jawaban yang A. Nah, tapi kalau emang mungkin kalian mau ngikutin jawaban D sih, ini masih oke sebenarnya. Cuman ya kayak agak ambigu aja sih sedikit pertanyaannya sebenarnya. Back order tuh kelemahannya apa gitu kan. Nah, sedangkan ini terkait dengan penyebabnya. Ini dampaknya gitu ya. Oke, so itu untuk nomor 1 sampai nomor 4 dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita lanjut ke nomor 5 sampai nomor 7. Nah, karena nomor 5 sampai nomor 7 ini masih soal yang serupa. Nah, jadi katanya nih Steve Allen, pemilik perusahaan Missouri Soda Pop Incorporation, merencanakan produksi tiap kuartal. Nah, jadi kuartal 1 nih sebesar ini, kuartal 2 sebesar 1100 unit, dan 3 itu 1600 unit, dan kuartal keempat tuh sebesar 900 unit. Nah, output yang dapat dihasilkan pada kuartal sebelumnya alias kuartal awal lah berarti, atau kuartal 4 periode sebelumnya itu 1300 unit. Tidak ada persediaan awal. Terus kemudian ada biaya stock out cost-nya atau biaya kehabisan persediaan itu sebesar 1500 unit. Terus kemudian biaya simpan itu 400 rupiah per unit. Kemudian biaya sewa untuk sewa karyawan 400 per unit. Kemudian untuk biaya menghentikan karyawan alias layoff cost-nya 800 per unit. Terus biaya subkontrak alias subkontrak cost adalah 600 rupiah per unit. Kemudian untuk biaya produksi reguler atau regular productionnya cost-nya 300 rupiah per menit. Kemudian untuk biaya lembur alias overtime, nah itu 150 per unit. Kemudian untuk biaya untuk kapasitas kerja regulernya adalah 1800 unit per tiap kuartalnya. Nah, ada 3 pilihan. Nah, di sini nomor 5, 6 atau 7. Nah, oke, kita mulai dari nomor 5 terlebih dahulu. Jadi nomor 6 sama nomor 7-nya oke, nggak apa-apa kok di sini, nanti tinggal tabelnya aja diganti. Nomor 5, apabila perusahaan memilih untuk menyewa dan menghentikan karyawan untuk memenuhi target penjualan, biaya totalnya berapa sih? Nah, alias C strategi untuk nomor 5 ini. Nah, jadi sesuai dengan apa yang ada di sini tadi soal nih, permintaan kuartal 1 sampai kuartal 4, kemudian banyak produksi di kuartal sebelumnya alias kuartal 0 atau kuartal 4 periode sebelumnya itu 1300 unit. Kemudian tidak ada persediaan awal, berarti persediaan akhir atau ending inventory dari kuartal sebelumnya alias kuartal 0 itu adalah 0. So, ya, kita mulai dulu nih, ya kan? Nah,
Karena berhubung persediaan akhir ini 0 di kuartal 0, berarti persediaan awal di kuartal 1 juga 0. Nah, kemudian karena berhubung kita nggak punya persediaan awal atau kita nggak punya persediaan dan permintaan 1.800 unit, maka banyak yang kita produksi harus ya 1.800 unit. Nah, oke. Jadi yang diisi di sini adalah 1.800 unit ya. Oke. Nah, terus kemudian karena berhubung kita mau menyewa atau menghentikan untuk mengikuti produksi ataupun permintaan, lebih tepatnya sih produksi ya. Nah, kita lihat awalnya nih kan ini kita pakai level strategi ya, alias pakai chest strategi atau chest demand strategi yang dimana sebelumnya itu 1.300 unit nih. Nah, di sini kan ada yang namanya nyewa karyawan dihitung per unit. Artinya berarti dari kuartal sebelumnya ke kuartal 1 nih. Nah, itu kita perlu nambah atau perlu mengurangi? Ya, perlu menambah. Nah, makanya di sini saya tulisnya adalah plus 500. Nah, alias totalnya tuh 500 orang. Kemudian persediaan akhirnya bagaimana? Ya, karena berhubung kita dimintanya adalah 1.800 dan produksinya juga 1.800, ya of course tidak ada persediaan akhir. Alias ya lunas gitu. Kemudian persediaan akhir di kuartal 1 dibawa di persediaan awal kuartal kedua. Kemudian di sini permintaannya 1.100 karena gak ada persediaan awal, maka yang harus diproduksi adalah sebesar 1.100. Nah, awalnya nih di kuartal 1 1.800, di kuartal kedua produksinya 1.100. Sehingga ya terjadi pengurangan karyawan alias terjadi layoff. Firing ya, firing. Terus jadi minus 700 nih ya. Nah, di sini nih untuk rekrut ditandai dengan tanda plus dan PHK atau firing tanda minus ya. Jadi nanti yang minus 700 tuh pakai biayanya PHK atau biaya menghentikan karyawan. Kalau yang rekrut ini yang plus 500. Nah, bagaimana persediaan akhirnya? Ya pasti 0. Kemudian dibawa lagi persediaan di akhir kuartal 2 dibawa ke persediaan awal di kuartal ketiga 0. Sehingga kita harus memproduksi sebesar 1.600 unit. Ya kan? Karena ya nggak ada persediaan awal, ya otomatis yang kita harus produksi sesuai dengan apa yang diminta. Ya udah, apakah kita nambah atau berkurang? Ya nambah, alias kita harus rekrut. Berapa kita rekrut? 500. Dan untuk persediaan akhir, ya karena berhubung yang diminta 1.600 dan yang diproduksi 1.600, ya otomatis tidak ada persediaan. Kemudian dibawa lagi ke persediaan awal di kuartal keempat. Mintanya 900 nih. Ya kan? Berarti karena nggak ada persediaan awal, maka yang harus kita produksi juga harus 900. Nah, ya udah, berarti ya terjadi pengurangan karena awalnya 1.600 jadi 900, berarti berkurang 700. Nah, karena berhubung yang diproduksi 900 dan permintaannya juga sama, maka persediaan akhirnya tidak ada. Nah, dengan begitu ada biaya apa saja? Nah, jadi kalau chest strategi itu biasanya adanya biaya produksi, terus rekrutmen atau rekrut atau hiring, terus PHK atau firing, sama ya kalau emang ada persediaan gitu ya. Tapi sebenarnya ini mungkin saya tulis karena to make sure mungkin biar lebih enak ya bacanya gitu ya. Karena kadang tuh mungkin ada soal yang persediaan di bulan sebelumnya atau di kuartal sebelumnya tuh ada gitu loh ya. Oke, so tinggal kita hitung banyak produksi, berarti ini masih masuknya ke yang reguler ya. Nah, berarti ini totalnya berapa? 1.800 ya kan? 1.800 tambah 1.100 tambah 1.600 tambah 900. Jawabannya adalah 5.400. Jadi total yang diproduksi selama 4 kuartal ini adalah 5.400 unit. Yang dimana satu unitnya Rp300. Berarti biaya produksi itu adalah sama dengan
5.400 dikalikan dengan 300. Nah, ya udah berapa? 500 dikali 5.400 dikalikan dengan 300. Jawabannya adalah 1.620.000. 1.620.000. Kemudian untuk rekrut. Nah, rekrut sama PHK. Oke, untuk rekrutnya berarti kita ambil ini sama ini ya. Totalnya ya, ini totalnya adalah 1000 orang yang direkrut. Berarti biaya rekrutmen atau biaya hiring atau hiring cost itu adalah sebesar, rekrut adalah sebesar 1000 dikalikan dengan yang namanya 1 per unitnya adalah kena 400. Oke. Jadinya berarti berapa tuh? 4, kemudian nolnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 400.000 ya. Oke. Kemudian untuk menghentikan karyawan ini ya sebesar berapa? 1.400. Berarti biaya PHK ya, mungkin biar saya tulisnya PHK aja, adalah sebesar 1.400 dikalikan dengan 1.800 dengan 800 per unit sama dengan ini 14 kali 8 itu adalah 112 terus nolnya 1, 2, 3, 4. Sehingga apa? Ya, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya ini biaya totalnya berapa nih? Total biayanya atau total costnya 1.620 tambah 400 tambah 1.120, jawabannya adalah 3.140. Jadi 3.140.000 rupiah. Ya, jawabannya gimana? Ya, jawabannya nggak ada. Tuh, ya. Oke, itu untuk cas strategi alias untuk nomor 5 ya. Totalnya adalah 3.140.000 rupiah. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, oke, so kita hapus untuk nomor 5 ya. Nah, kita akan lanjut ke soal nomor 6. Oke, untuk nomor 6 tabelnya seperti ini. Nah, level dan lembur alias level strategi and overtime. Nah, soalnya gini, walaupun level itu banyak skenario, ada level dan lembur, ada level dan subkontrak, ada level dan stock out cost. Nah, jadi sebenarnya di soal ini, untuk di soal nomor 5 sampai 7, sebenarnya nggak ada tuh yang namanya stock out cost. Karena apa? Karena kalau misalnya kurang bisa subkontrak ataupun menggunakan lembur. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ya, kayak nomor 6 nih terkait dengan lembur, nomor 7 terkait dengan dipenuhi dengan persediaan dan subkontrak. Seperti itu ya. Oke, so di sini tabelnya ya. Nah, oke, jadi ini kemampuan yang ada kerja reguler. Nah, tapi kira-kira yang diproduksi itu berapa? Kan kata ini kan sebenarnya level ya, level dan overtime. Nah, untuk untuk level produksinya, level produksinya itu adalah sebesar produksi itu adalah rata-rata permintaan. Nah, jadi ini adalah 1.800 ditambah dengan 1.100 tambah 1.600 tambah 900 dibagi dengan 4, ini adalah jawabannya adalah 1.350. So, di sini udah langsung kita plot di tabelnya. Jadi yang banyak yang diproduksinya tuh sebesar 1.350. Enggak peduli mau dia akan kurang atau akan lebih, ya kurang lebih 1.350. Nah, so langsung nih persediaan awal di kuartal pertama, kemudian di kuartal 1 dibawa, jadi persediaan awalnya 0. Kemudian kita punya permintaan, nah 1.800, kemudian diproduksi sebesar 1.350, maka akan ada sisa berapa? Ya, ada sisa adalah 450. Nah, 450-nya ini kita kerjakan dengan menggunakan overtime, alias kita pakai lembur lah, 450 unit. Nah, untuk rekrutnya ada nggak? Nah, kenapa di sini ada rekrut? Perhatikan, awalnya 1.300, jadinya 1.350. Berarti apa? Ya, berarti ada menambah. Nah, jadi ini adalah plus 50.
ya, alias ada merekrut sebanyak 50 untuk menyelesaikan 1350-nya. Oke, so dengan begitu 1800 diproduksinya 1350 dan kemudian dikerjakan dengan lembur, apakah ada persediaan? Tidak ada, karena impas ya, karena yang diproduksi sama lembur itu adalah total permintaan. Oke, kemudian total persediaan di awal sini di kuartal 1 dibawa ke kuartal kedua. Diproduksi 1350, permintaannya 1100. Perlu lembur nggak? Nggak perlu. Perlu rekrut? Nggak perlu. Nah, kalau kita perhatikan karena berhubung ini yang diproduksi banyak sama banyak, berarti tidak ada yang namanya penambahan ataupun pengurangan karyawan mulai di antara kuartal 1 2, 2 3 dan 3 4 seperti itu ya. Oke, untuk ini. Nah, berarti karena tidak ada lembur, ya kan, yang diproduksi sebesar 1350 dan hanya dia yang diminta 1100, maka akan ada apa? Akan ada persediaan di akhir kuartal kedua sebesar 250 unit. Nah, ya kan, 1350 kurang 1100. Kemudian lanjut, 250 di kuartal kedua dibawa ke 250 ini dibawa di awal kuartal ketiga. Nah, permintaannya 1600. Persediaan awalnya 250, yang diproduksi 1350. Perlu lembur nggak? Nggak perlu. Kenapa? Karena dengan banyak produksi 1350 dan kita minta bantuan dari persediaan, ini totalnya kan 1600. Sehingga sudah memenuhi permintaan, jadi nggak perlu lembur. Dan karena berhubung persediaan awalnya ini dipakai untuk menutupi kekurangan yang 250-nya, maka persediaan awalnya ini akan habis jadi sehingga nilai persediaan akhirnya tuh 0. Nah, oke, so dibawa nih ke persediaan awal di kuartal keempat. Nah, sehingga begini apa? Ya nggak perlu lembur lagi. Karena apa? Lewat kan 450. Sehingga dari sini kita sudah punya informasi bahwa apa? Ya, ada biaya penyimpanan sebesar 700 unit gitu ya. Oke, berarti ini tinggal biaya simpannya ini adalah totalnya adalah 700. Oke, 700 unit. Kemudian untuk lemburnya ini adalah sebesar 450 alias overtime. Nah, ini adalah 450. Kemudian untuk rekrutnya karena berhubung ada plus doang berarti rekrut lah, berarti menyewa karyawan sebesar 50 orang atau 50 unit. Kemudian untuk biaya produksinya ya itu adalah terkait dengan yang namanya biaya produksi reguler. Nah, tinggal hitung nih berapa? 1350 kali 4 kan. Nah, kalau dikali 4 adalah 5400. Nah, jadi ini adalah 5400. Nah, ya udah, nanti tinggal dihitung nih ini berapa ya. Nah, untuk biayanya sekarang. Nah, untuk banyak produksi. Nah, sekali produksi itu 300 per unit ya. Oke, berarti biaya produksi. Oke, biaya produksi regulernya berarti adalah 5400 dikalikan dengan 300. Nah, ini berapa nih? Nah, 4 kali dengan 3 itu adalah 162. 162 dengan nolnya ada 4 biji. Oke. Kemudian untuk rekrutmen. Nah, sekali rekrut 400 ya. Alias berarti biaya rekrut itu sebesar 50 dikalikan dengan 400. Oke, berarti 50 dikalikan dengan 400 adalah 20.000. Oke, 20.000 nih. Kemudian nah, sekarang untuk biaya lembur. Oke, biaya lembur atau biaya overtime ya. Oke. Biaya lembur tuh berarti ini kena 150 ya. 450 dikalikan dengan 150. Ini berapa sih? Nah, langsung kita hitung. Oke, berapa? 67.500. 67.500. Kemudian kena persediaan akhir. Oke, berarti biaya persediaan atau biaya inventory ya. Biaya persediaan besarnya adalah tinggal kali 400 ya. 700 kali 400 adalah 2.800.000. Oke. 2.800.000 berarti tinggal kita hitung. 2.800.000 tambah 67.500 tambah dengan 20.000 ditambahkan dengan yang namanya 1.620.000 itu besarnya adalah
1.900.000. Nah, ini total ya. 1.987.500 rupiah. Oke, nggak ada lagi nih. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk soal nomor 6 untuk ini ya, tabel nomor 6-nya, dan kita akan lanjut ke soal untuk tabel nomor 6 nomor 7-nya. Nah, ternyata diberitahukan bahwasanya tuh apabila perusahaan menghasilkan 1.200 unit tiap kuartal berarti level juga. Nah, tapi kelebihannya ini dengan persediaan dan subkontrak. Nah, berarti level dan subkontrak nih. Nah, masih dengan data yang sama untuk soal nomor 7 berarti. Nah, sekarang oke, persediaan akhir di kuartal 0 dibawa ke periode awal alias persediaan awal di kuartal 1. Nah, kemudian ini konstan ya, 1.200 terus. Oke, 1.200, 1.200, 1.200. Nah, kalau kita lihat nih, awalnya 1.300, terus kemudian jadi 1.200. Berarti ada PHK atau pengurangan karyawan sebesar 100. Gitu ya. Kemudian, kalau kita lihat nih, kan mintanya 1.800. Nah, yang nggak ada persediaan awal berarti nggak dipotong dan banyak produksinya 1.200. Berarti ya ada subkontrak sebesar 600 unit. Oke. Dan persediaan akhirnya ya karena imbang mengikuti permintaan ini 0. Dibawa lagi. Nah, mintanya 1.100 tapi ternyata banyak produksinya 1.200. Nah, ini udah nggak ada biaya rekod atau PHK lagi ya. Nah, 1.200 nih berarti ya ada persediaan di akhir sebesar 100 unit. Nah, apakah perlu subkontrak? Enggak ya. Oke, kemudian untuk di kuartal ketiga di bawah 100 nih dari periode kedua. Nah, berarti persediaan awalnya 100 kemudian produksi 1.200. Berarti totalnya punya 1.300 nih. Tapi ternyata permintaannya 1.600. Berarti subkontrak sebesar 300 unit. Dan karena berhubung persediaan awalnya dipakai gitu ya habis, dan untuk subkontrak maka tidak ada persediaan. Kemudian dibawa lagi ke awal kuartal 4. Nah, permintaannya 900 nih. Kemudian nggak ada persediaan awal dan ternyata produksinya 1.200. Berarti tidak ada subkontrak. Nah, tapi ada persediaan sebesar 300 unit. So, ya langsung kita cek nih terkait dengan ada biaya menghentikan karyawan ini sebesar 100 unit lah. Kemudian banyak produksinya. Nah, berarti produksi reguler berarti 1.200 kali 4 itu 4.800. Kemudian ada biaya subkontrak yaitu adalah sebesar 900 unit. Kemudian ada persediaan akhir. Nah, persediaan akhirnya sebesar 400 unit. Oke. Yaudah, berarti langsunglah kita hitung aja untuk biaya produksi. Untuk biaya produksinya berapa? Berarti jadinya dalam 4.800 dikalikan dengan yang namanya 300. Oke, berarti 4.800 dikalikan dengan 300 itu adalah 1.440.000. Oke, kemudian untuk biaya PHK atau pemberhentian atau menghentikan karyawan yaitu adalah sebesar 100 unit dikalikan dengan per unitnya adalah 800. Berarti 100 dikalikan dengan 800 adalah 80.000. Oke, ini 80.000. Kemudian untuk biaya subkontrak. Subkontrak. Berarti sebesar 900 dikalikan dengan yang namanya sekali subkontrak itu harganya adalah 600 per unit. Oke, jadinya 900 dikalikan dengan 600 adalah 540.000. Oke, 540.000. Kemudian untuk persediaan akhir berarti atau biaya persediaan. Nah, sebesar 400 di mana sekali nyimpen itu sebesar 400 juga. Berarti 400 dikalikan dengan 400 adalah 160.000. Ya udah, berarti tinggal kita totalkan aja. Yang total berapa nih? 1.440.000
ditambah dengan 80.000 ditambahkan dengan 540.000 ditambahkan dengan 160.000. Maka jawabannya adalah 2.220.000 ya. Oke, totalnya adalah 2.220.000 rupiah ya. Oke, nggak ada lagi nih jawabannya nih. Nah, makanya di sini saya agak bingung untuk nomor 5 sampai nomor 7 kok jawabannya nggak ada gitu. Nah, karena menurut berdasarkan pengetahuan saya terkait dengan untuk mengisi tabel ya, tinggal disesuaikan aja. Entah antara cara baca tabelnya nggak sesuai, karena pas saya cek di materinya pun juga sama pengerjaannya seperti ini. Nah, jadi entah antara saya yang salah ngitung, atau mungkin saya salah memahami terkait dengan materi yang ada di bukunya, atau emang ini tuh sebenarnya salah, atau emang ini ternyata tuh ada cara yang lain gitu loh. Karena kalau misalnya di sini kita cek sebenarnya sebenarnya ini buku soalnya ini ada versi emang nggak tahu ya, entah intinya ini ngambil dari buku lain intinya. Nah, cuman kan versi bahasa Inggris tuh waktu pas saya search tuh. Nah, cuman untuk terkait dengan jumlahnya atau biaya-biayanya itu nggak sampai 1.500, melainkan 150 ya, kayak $150 lah. Nah, jadi terus juga pas saya cek juga terkait dengan ininya tuh, pas saya cek misalnya ini terkait dengan pengerjaannya pun juga seperti ini, seperti model yang ada di bukunya. Soalnya kan kadang ada yang kayak misalnya mungkin banyak produksinya tuh 1.200-nya tuh bukan di bagian sini, melainkan di periode sebelumnya. Itu ada yang kayak gitu ya. Nah, jadi mungkin dengan pendekatan yang berbeda, cuman saya tetap ngikutin yang ada di buku dan emang jawabannya ternyata nggak ada gitu. Nah, tapi kalau misalnya ditanya nih dari 3 skenario ini, mana yang dipilih? Ya, ternyata skenario yang paling murah adalah skenario dengan kemampuan yang ada sebesar 1.350 unit per kuartalnya, dengan menggunakan jam lembur. Yaitu adalah sekitar 1.987.500. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, so kita lanjut ke nomor 8 sampai nomor 10. Nah, kita punya data sebagai berikut. Nah, jadi data dari perusahaan Michael Carrick Incorporation sebagai perusahaan penghasil DVD atau disk drive sebagai berikut, dengan ketentuan datanya adalah biayanya adalah seperti ini. Kemudian ada demand, yaitu adalah terkait dengan ada 6 bulan dari bulan Juli sampai bulan Desember, dan diberikan ketentuan atau informasi tambahan, yaitu adalah banyaknya karyawan yang ada sebelum mulai bulan Juli itu ada 8 orang. Kemudian jam produksi per unit itu adalah 4 jam. Nah, jadi butuh 4 jam untuk satu DVD. Kemudian hari kerja per bulan itu 20 hari. Kemudian ada persediaan awal 150 dan tidak ada persediaan akhir. Nah, di sini nih saya agak sedikit bingung karena untuk yang case strategi ya terutama. Nah, kenapa saya bingung? Karena pas udah saya coba kerjain ini ada yang sedikit aneh sebenarnya ya. Oke, jadi di sini kita udah punya informasi ini datanya ya. Jangan lupa ini datanya. Nah, terus kita isi nih untuk nomor 8 terlebih dahulu, case strategi, karena di sini diminta adalah biaya yang harus dikeluarkan jika strategi yang dipilih adalah variasi jumlah karyawan atau vary workforce, gitu ya, atau memvariasikan jumlah tenaga kerjanya. Dengan ketentuan seperti ini, ada banyak karyawan di awal, yaitu hanya di bulan Juni itu 8, dan persediaan akhir di bulan Juni itu adalah 150. Kemudian dibawalah 150 ini ke bulan Juli dong. Nah, oke, untuk banyaknya karyawan, ini berapa banyak? Nah, oke. Jadi terkait dengan banyak karyawan, nah banyak karyawan ini bisa kita hitung dengan cara gini. Untuk banyak karyawan sendiri itu bisa kita hitung dengan cara banyaknya yang. Jadi sebenarnya ini bisa banyak logikanya ya. Oke, jadi kayak misalnya nih, ternyata 4 jam itu 1 unit DVD, ya kan? Nah, terus habis itu sehari kerja itu 1 bulan itu 20 hari kerja. Kemudian 1 hari kerja itu adalah 8 jam. Ya, di sini tulisannya tuh untuk jam kerja di atas 8 jam per harinya.
Nah, ya udah berarti kalau misalnya satu bulan itu 20 hari dan kemudian satu hari kerjanya itu 8, berarti hitungannya kan berarti 160 jam dong. Nah, 160 jam. Nah, kemudian untuk mengerjakan unit DVD-nya ini itu butuh per unit itu adalah 4 jam tuh. Nah, berarti gimana tuh? Nah, jadi kita anggap satu karyawan itu menghasilkan satu unit gitu ya. Nah, terus berapa nih untuk 4 jamnya ini berarti kira-kira berapa kan gitu. Ya udah, untuk yang bulan Juli, apakah yang diproduksi sebesar 400? Tidak. Yang diproduksi adalah sebesar 250. Oke. Berarti kalau misalnya 250 unit dan satunya 4 jam, satunya itu adalah ya 4 jam itu, berarti kira-kira berapa? 1000 jam dong. Nah, 1000 jam totalnya, in total ya. Kalau misalnya 250 unit, satu unitnya adalah 4 jam. Nah, tinggal 250 dikalikan dengan 4. Nah, 1000 jam itu kalau kita bandingkan dengan 160 itu berapa? 6,25. Nah, disinilah yang agak aneh. Kan angkanya ini kecil ya, angkanya itu nggak bulat, 6,25. Siapa coba yang mau nyawa karyawan 6 lebih dikit? Nah, kalau misalnya mesennya 6 karyawan, otomatis apa? Ya, kalau misalnya mesennya 6 karyawan, nggak mungkin nggak terpenuhi berarti 250-nya itu. Ya, jadi paling mentok adalah paling bagus adalah 7. Nah, tapi kalau misalnya 7 nih, nah setelah saya coba nih dengan angka pembulatan, tidak persediaan akhirnya tuh ada. Jadi nggak nol. Nah, itu yang jadi problem sebenarnya, ya. Nah, ini coba ya kalau kita bikin 7 ya misalnya ya. Oke, banyak produksinya berarti nggak bakal 250, melainkan kalau misalnya ini dibikin 7 ya, dibikin 7 berarti tinggal 7 dikalikan dengan yang namanya, nah dibalikin dari tempat yang tadi ya. Jadi untuk banyak karyawan, kalau tadi yang banyak karyawan kan total jam kerja, berarti hitungannya kan total jam kerja, dibagi dengan yang namanya kok total jam kerja, berarti total produksi, intinya total waktu daripada si kita produksi itu berapa unit, terus dibagi dengan yang namanya ya 20 dikalikan 8 alias total jam kerjanya. Nah, kalau ini berarti artinya kalau banyak produksinya berarti ya 7 dikalikan dengan 20 dikalikan dengan 8. Nah, ya kan berarti karena dikalikan dengan hari kerja, terus per harinya itu kan 8 jam kerja, jadi 7 kali 20 dikalikan dengan 8. Terus kemudian dibagi dengan yang namanya ya dibagi dengan namanya 4. Maka jawabannya adalah 280 unit. So, dengan 280 unit, nah terus kemudian karena 8 ke 7 ternyata mem-PHK atau menghentikan satu orang karyawan. Nah, terus kemudian karena di sini dimintanya cuma 250 dan kita produksi sebanyak 280, maka akan ada persediaan akhir sebanyak 30 unit. Nah, kemudian untuk persediaan awal di bulan Agustus berapa? Ya 30 dong, ya kan? 30 nih kita bawa. Nah, kemudian otomatis berapa nih? 470, ya kan? Nah, coba kita cek lagi nih terkait dengan 470 ya. Nah, berarti 470 unit. Berarti 470 unit dikalikan dengan 4 jam dibagi dengan 160. Nah, berapa tuh? Nah, itu jawabannya kalau dihitung 470 dikali 4 terus kemudian dibagi 160, jawabannya adalah 11,75. Kan nggak mungkin dong 11,75 orang. Nah, berarti 12 orang nih. Nah, kalau kayak gini berarti ini dibalik lagi nih. Berarti 12 dikalikan dengan 20 dikalikan dengan 8 kemudian dibagi dengan 4. Jawabannya adalah 480. Nah, jadi yang diproduksi itu sebanyak 480 unit. Kemudian juga ternyata mengalami penambahan karyawan sebanyak 5 orang. Dan mengakibatkan apa? Karena ini dimintanya adalah 470, ya kan?
kemudian yang diproduksi 480, maka ternyata persediaan akhirnya sisa 10. Nah, terus kemudian 10-nya lagi di bawah nih di bulan September. Berarti 540 unit nih. Nah, langsunglah 540. Nah, 540 dikali dengan 4 dibagi dengan 160. Jawabannya adalah 13,5. Nah, jadinya berapa? 14. Nah, 14 dibagi berarti 14 dikalikan dengan 160 dibagikan dengan 4 itu adalah 560. Nah, 560. Nah, atau mungkin bisa kita bilang begini. Satu karyawan gitu ya. Satu karyawan itu berarti satu karyawan itu bisa memproduksi sebesar 160 dibagi dengan 4 alias 40 unit gitu per jamnya gitu ya, atau 40 unit langsung dalam 1 bulan lah hitungannya ya. 40 unit dalam 1 bulan. Ya udah 14 ini 560. Nah, ya udah. Terus berarti merekrut 2 orang lagi. Nah, ternyata karena berhubung yang kita sebenarnya produksi hanya 540 tapi ternyata yang diproduksi 560, maka akan ada persediaan akhir sebesar 20. Kemudian untuk bulan Oktobernya berarti di bawah nih 20 sehingga 680. Ya udah, berarti 680 unit nih yang kita butuhkan. Nah, sedangkan satu karyawan itu kan 40 unit. Jadi 680 dibagi dengan 40. Nah, jadinya 17. Nah, pas 17 tuh. 17 orang. Nah, kemudian 17 dikalikan dengan 40. Ya udah, berarti berapa? 680. Nah, dengan begitu ternyata menambah lagi karyawan 3 dan ternyata persediaan akhirnya 0 habis. Kemudian lanjut lagi nih, dibawa ke sini. 800 berarti total yang harus diproduksi. Berarti 800 dibagikan dengan 40 itu butuhnya 20 orang. Nah, 20 orang pas nih. Sehingga kalau 20 orang pas berarti ini bakal sesuai dengan yang diproduksi total yang mau diproduksi. Terus kemudian pasti persediaan akhirnya 0. Dan ternyata kita harus menambah karyawan sebanyak 3 lagi nih. Kemudian di bulan Desember 0 di bawah nih dari persediaan akhir di bulan November. Nah, berarti 700 dong. Nah, 700 dibagikan dengan 40 itu 17,5. Berarti ya kita butuh karyawan sebanyak 18. Nah, kalau 18 berarti mengurangi 2 ya, karena kan awalnya 20. Nah, terus untuk 18 orang kalau satu orang yang 40 totalnya 720. Nah, dengan begitu apa? Permintaannya 700 dan banyaknya produksi 20, maka ini ada persediaan akhir sebesar 20. Nah, sehingga apa? Ya, sehingga bisa kita simpulkan kalau kita harus bikin persediaan akhir itu haruslah 0 gitu ya di bagian akhir sini, nggak bisa. Kecuali kalau kalian lihat tabel yang ini nih. Jadi sebenarnya ini saya udah ada bikin Excelnya. Jadi sebenarnya kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, kalau misalnya kita benar-benar pakai yang desimalnya persis. Nah, kan ini 11,75 12, 13,75 14, 17,5. Nah, ini nih akhirnya terjadi perubahan kan. Nah, oke. Sorry, bukan yang ini. Karena yang di atas tuh udah, nah ini nih. Aslinya tuh atasnya 6,25 ya kan, jadi bulatnya jadi 7, terus 12,5. Nah, karena berhubung di sini kita udah bulatkan dia 7 gitu ya, 7 sehingga nanti pasti bakal berdampak tuh ke bawah-bawahnya. Ya contohnya kayak misalnya nih, harusnya ini 13 kan, kalau dibulatkan ke atas ini butuhnya 12. Terus ini 13,75 oke udah pas. Ini 17,5 ini harusnya 18. Seperti itu. Nah, kalau konteksnya kayak yang ada di sini, tanpa kita bulatkan atau ya anggap aja karyawannya itu bisa pecah-pecahan gitu ya, maka jawabannya ya persediaan akhir itu bisa 0 alias tidak ada inventory. Nah, tapi nyatanya nggak mungkin dong, ya kan? Masa kita mau ngituin karyawan masa 6,25 orang. Nah, masa 6 orang seperempatnya lagi gimana gitu ya. Oke, kalau misalnya mungkin kayak waktu oke lah, masih oke gitu. Tapi kalau masalah kayak benda yang emang harus utuh ya nggak bisa dipecah-pecah ya gimana gitu kan. Tuh.
Jadi kalau emang untuk yang just strategi dan kalau untuk persediaan akhirnya harus nol, ya kayak tadi harus ada pecahannya. Tapi kalau kita bikin ternyata emang secara realitanya nggak bisa pecahan, ya maka persediaan akhirnya tidak bisa nol gitu ya. Oke. Nah, kecuali kalau emang kalian mau coba nih, misalnya nih, anggap aja di sini ada pembulatan ke bawah gitu ya. Cuman harusnya kalau pembulatan ke bawah otomatis berarti apa namanya, enggak mengejar dong, melainkan malah kekurangan gitu. Jadi emang apa namanya, kalau dibulatkan ke bawah, alasannya kenapa nggak dibulatkan ke bawah, karena ya kalau dibulatkan ke bawah otomatis banyak produksinya kurang. Nah, kalau banyak produksinya kurang, either kalau nggak pakai subkontrak, overtime, atau ya apa namanya, stock out cost kan gitu ya. Sehingga otomatis karena berhubung ini kita maunya chase alias mengejar permintaan, ya otomatis kita harus bulatkan dia ke atas ya. Walaupun ya emang nggak bisa persediaan airnya pas nol ya gitu. Oke, so berarti ini tinggal kita hitung total aja. Untuk banyak karyawannya, oke, yang dihitung apa? Ya dihitung adalah jumlah produksinya saja. Nah, berarti ini berapa nih? Oke, 280 ditambahkan dengannya namanya 480 ditambahkan dengan 560 ditambahkan dengan 680 tambah 800 tambah 720 itu adalah 3520. Oke, 3520. Kemudian di sini ternyata ada yang rekrut sebesar 7, 10, 13 orang. Terus kemudian ada yang PHK sebesar 3 orang. Kemudian di sini persediaan akhirnya sebesar 40, 60, 80. Ya udah, langsunglah kita hitung ya gitu kan, total biayanya berapa sih? Ya udah, total biaya atau total cost itu berarti dengan rincian berarti 3.520 dikalikan dengan kerja regulernya adalah $12. Terus habis itu apa namanya, sewa atau hiring costnya adalah $40 per orang. Kemudian memecat alias layoff cost atau PHK berarti hitungannya adalah sebesar 80 dan ada 3 orang, berarti 3 kali 80. Kemudian ada persediaan sebanyak 80 unit yang dimana per unit per bulannya itu sebesar $8. Ya udah, ini tinggal kita hitung aja nih berapa nih. 3520 kali dengan 12 adalah 42240. Ini 13 kali 40 adalah 520. Oke, 520. Kemudian 3 kali 80 adalah 240. Ini 640. Nah, kalau ditotalkan jadinya 42240 tambah dengan 520 tambah 240 tambah 640 adalah 43 640. Nah, sehingga untuk nomor 1 nih hasilnya adalah 43640. Ya, jawabannya nggak ada lagi. Nah, tuh ya kan. Yang hitungan biaya begini malah nggak ada jawabannya gitu. Nah, oke, so kita lanjut aja langsung ke nomor 9 dan 10. Nah, untuk nomor 9 kita sudah punya informasi bahwasanya biaya yang harus dikeluarkan jika strategi yang dipilih menggunakan kerja lembur dengan jumlah karyawan konstan 8 orang. Nah, oke. So, berarti untuk soal nomor 9 ini kita punya informasi bahwasanya jumlah orangnya akan selalu konstan alias 8, 8, 8, 8, 8 orang terus. So, berarti tidak akan ada yang namanya biaya rekrut ataupun biaya layoff. Nah, terus kemudian yang kurang kita hitung lembur. Nah, ya udah. So, langsunglah kita hitung kita masukin aja langsung ya. Datanya masih sesuai. 150 di bulan Juni kita bawa di 150 di awal bulan Juli, sehingga apakah yang kita produksi total yang diproduksi totalnya berapa? Ya 250. Nah, tapi ingat, karena berhubung jumlah karyawannya ini konstan, berarti banyak produksinya pun akan selalu konstan. Dan ingat, satu orang karyawan itu kan bisa memproduksi adalah 40 unit ya, atau 40 DVD. Berarti bisa kita pastikan bahwasanya ya total produksinya atau banyak produksinya adalah 320 kali 320 320 320 320 320.
Nah, jadi tinggal kita hitung nih, 400 kalau kita pakai persediaan 150, berarti sisanya adalah 250. Dan ternyata kita produksi 320 nih. Berarti butuh lembur nggak? Nggak butuh. Malah ada sisa. Nah, berapa sisanya? 70 unit. 70 unit. Nah, kemudian 70 unit ini dibawa ke awal Agustus, sehingga permintaannya 500, kemudian 70 dipakai, sehingga 430 nih produk yang dibutuhkan. Tapi ternyata yang diproduksi itu sebesar 320. Berarti cukup nggak? Nggak cukup, berarti butuh lembur. Nah, butuh lemburnya berapa nih? Ya, 110 unit. Nah, jadi untuk lemburnya kita harus 110 unit nih. Nah, kemudian untuk 550 ya ini otomatis nggak bakal ada ya. Nah, kemudian berarti ini nggak ada, berarti pure 550, berarti ya karena kita produksinya cuma 320, maka kita perlu lembur sebanyak 130. Dan ini nggak ada persediaan akhir. Nah, ini otomatis nggak ada persediaan awal dan persediaan akhir ya. Karena tapi coba kita cek terlebih dahulu. 700 cuman produksi 320, berarti kurangnya adalah sebesar, enter dulu, ini 320, oke, ini 230 ya, sorry, 230. Terus yang ini 480 ya, oke, sorry, 380, karena kan 700 kurang 320 kan 380 ya. Oke, ini habis, nggak ada persediaan nih, dibawa lagi 800, oke, berarti 320, berarti sisa 480, lemburnya 480 nih, 0. Terus ini 700, berarti sisa yang kita harus produksi adalah 320 dan lemburnya adalah 380 unit. Oke, kalau udah gimana ya? Kalau udah hitung nih biayanya. Nah, oke, berarti nggak yang diproduksi berarti 320 kali 5. 320 kali dengan 5 adalah 1600. Nah, ini totalnya adalah 1600. Oke, 1600. Kemudian untuk lemburnya, nah lemburnya ini itu totalnya adalah dalam unit ya. 110 dikalikan dengan 230 tambah 380 tambah 480 tambah 380. Wait, sorry. Saya salah ketik. Tambah 230 tambah 380 tambah 480 tambah 380 adalah 1580 unit. Oke. Nah, inventorinya hanya ada 70. Nah, yang agak saya bingung adalah gini. Biaya lembur per jam 18 jam di atas ini. Nah, berarti kalau misalnya 1580 unit ya kan, berarti 1580 unit. Terus kalau misalnya kita tahu bahwasanya satu unit itu produksinya 4 jam, berarti dibagi dengan 4. Tuh, kemudian 395 nih. Nah, jadi 1580 unit ini setara dengan yang namanya 158 unit ini akan diproduksi selama 395 jam. Nah, ya udah. Terus juga kalau terkait dengan banyak produksi. Oke, banyak produksinya. Nah, berarti 1600 kalau 1600 unit, yang dimana 1600 unit itu butuh 400 jam. Oke. Ya udah, berarti kalau misalnya per jam, nah nanti untuk mungkin yang nomor 8 nanti akan ada sedikit koreksian, karena tadi saya langsung masukin 12 karena saya lupa nih, saya lupa lihat bahwasanya ini per jam satuannya ya. Oke, ya udah, berarti total biayanya sendiri itu sebesar yang namanya 400 jam dikalikan dengan jam reguler ya. Ini masih jam regulernya adalah sebesar 12. Oke, kemudian ada lembur sebesar 395 jam. Kemudian 1 jamnya itu kalau lembur kena 18. Kemudian kena inventory sebesar 70 kali 8. Nah, berarti ini 560. Ini jadinya 4800. Ya, karena
400 dikalikan dengan 12 adalah 4.800. 395 dikalikan dengan 18 itu sebesar 7.110. Oke, 7.110 ditambahkan jadi berarti 7.110 tambah 4.800 ditambah dengan 560 adalah 12.470. Nah, makin aneh lagi kan, 12.470 nih. Untuk terkait dengan yang namanya total biayanya. Ntar dulu bentar. 1.580 unit. Nah, per unitnya 4 jam. Oh, sorry, my bad. Ini berarti harus dikali 4 dong, ya kan? Nah, oke, ini dikalikan dengan 4 nih. Berarti ini 1.580 unit. Ini kalau dikalikan dengan 4, 1.600 dikalikan dengan 4 adalah 6.400 jam. Nah, 6.400 jam itu untuk lembur. Terus 1.500 itu yang reguler ya. Dikalikan dengan yang namanya 4 dikalikan dengan 20. Dikalikan dengan 20. Nah, kalau dikalikan dengan 4 adalah 6.320 jam. Oke, berarti ini Ini 70 kali 8-nya udah bener ya. Oke, berarti 6.320 dikalikan dengan 12. Ini 6.400 ya. Terus ini adalah 6.320. Ya udah tinggal kita hitung aja. 6.400 dikalikan dengan 12 adalah 76.800. 76.800. Kemudian untuk 6.320 dikalikan dengan 18 karena itu lemburnya adalah 113.760. Kemudian kalau ditambahkan dengan semuanya 76.800 ditambahkan dengan 560, maka jawabannya adalah 191.120 ya. Oke, wait. 191.120. Oke, jadi ini 191.120 dolar. Nggak ada jawabannya lagi ya. Oke, sound nomor 9 nggak ada jawabannya. Nah, tapi sebelumnya untuk terkait dengan chess strategi berarti ada sedikit koreksian ya. Oke, mungkin ini langsung saya hapus aja dulu terkait dengan ininya. Karena kan tadi ada yang salah nih terkait dengan perhitungan biayanya. Karena kan tadi pas kita hitung biayanya kan berarti ini banyak produksinya kan adalah 280 tambah 480 tambah 560 tambah 680 tambah 800 tambah 720 itu adalah 3.520 unit totalnya. Oke, kemudian ini untuk rekrutnya tadi 7, 10, 13. Kemudian ini PHK-nya 3. Kemudian ini untuk inventory-nya adalah 40, 60, 80. Nah, ini 3.520 unit itu dikerjakan selama satu unitnya kan 4 jam nih katanya. Berarti 3.520 dikalikan dengan 4 adalah 14.080 jam. Nah, jadi untuk total biayanya sendiri atau total cost-nya adalah 14.080 dikalikan dengan yang namanya 1 jamnya itu kalau reguler adalah kalau 12. Kemudian 13 dikalikan dengan yang namanya rekrutnya 40. Kemudian 3 kali 80 ditambah juga dengan yang namanya sekali costnya itu untuk simpan itu adalah 8 gitu kan. Ya udah berarti 14.080 dikalikan dengan 12 adalah 168.960. Ini 13 kali 40 adalah 520. Kemudian ini 240, 640. Nah, kalau ditotalkan berapa nih? Berarti 168.960 tambah 520 tambah dengan 240 tambah 640. Jawabannya adalah 170.360 ya. Oke, jadi bukan 43 ribuan. Berarti jawabannya adalah 170.360 dolar. Nah, gimana? Ya, nggak ada juga jawabannya ya. Itu untuk nomor 8. Oke, so kita akan lanjut ke soal nomor 10. Nah, untuk soal nomor 10 ini kan diminta adalah strategi dengan menggunakan subkontrak permintaan berlebih. Nah, ini sebenarnya juga aneh
Kenapa? Karena biasanya mungkin harusnya sih dikasih tahu nih menggunakan berapa karyawan. Nah, tapi karena nggak tahu, kita anggap aja sama seperti nomor 9. So, artinya apa? Ya, artinya sama persis dengan yang nomor apa namanya, yang nomor 9 tuh datanya. Kayak misalnya di sini persediaan awalnya 140, terus yang banyak produksinya tuh 320 semua. Sehingga ini langsung aja saya pakai tabel yang udah saya buat. Oke, so langsung kurang lebih seperti ini. Nah, bedanya apa? Ya, bedanya adalah kalau di nomor 9 dia pakai lembur alias overtime. Kalau yang di nomor 10 ini pakainya subkontrak. Nah, gitu ya. Ya udah, berarti langsung aja kita kerjakan untuk banyak produksinya, berarti 320 dikalikan dengan 6 itu adalah 1920. Oke, oh iya tadi 1600 ya. Oke, jadi ini tadi berarti 1920. Oke, nanti tinggal kalkulasi ulang aja ya. 1920 unit. Nah, kalau dikalikan dengan 4 itu adalah 7680. 7680 jam. Kemudian di sini di subkontrakkan. Nah, di subkontraknya ini adalah 110 tambah 230 tambah 380 tambah 480 tambah 380 adalah sebesar 1580. Ini persediaannya 70 ya. Oke, berarti tadi kalau misalnya ini 1580 unit itu setara dengan berapa jam? Kalau dikali dengan 4 adalah 6320 ya. 6320 jam. Oke, ya sudah. Berarti kalau tadi nomor 9 kita hitung lagi, berarti jadinya adalah 7680 dikalikan dengan 12. Ini 6320 dikalikan dengan lemburnya adalah 18. Terus kemudian 70 dikalikan dengan 8. Berarti ini 7680 kali dengan 12 adalah 92160. 92160. Kemudian ini 6320 dikalikan dengan namanya 18 adalah 1.113.760. Ini adalah 560 nih. Nah, kalau ini ditotalkan hasilnya adalah sebesar 206.480 ya. Oke, jadi ini bukan segini melainkan 206.480 dolar. Nah, kalau yang ungu nih yang terkait dengan subkontrak pakainya, ya udah berarti 7.680 dikalikan dengan 12 itu adalah 92.160, dan untuk subkontrak itu sebesar 6.320 unit, 6.320 jam, dimana subkontraknya subkontraknya itu per DVD. Oke, jadi nggak usah dibikin per jam ya, nggak usah dibikin 6.320. Berarti sebesar 1.580 unit. Jadi 1.580 unit ini dikalikan dengan 80. Nah, berapa nih? 1.580 kali dengan 80 besarnya adalah 126.400. Nah, kemudian 70 dikali dengan 8 adalah 560. Nah, totalnya berapa nih? 92.160 tambah 126.400 tambah dengan 560, maka jawabannya adalah 219.120. Oke, jadi 219.120 dolar. Nah, nggak ada jawabannya lagi. Nah, dengan begitu dari nomor 8 sama 10 kalau ditanya pilih yang mana? Ya, kalau berdasarkan biaya, maka kita memilih strategi yaitu adalah memvariasikan jumlah karyawan atau vary workforce. Yaitu adalah dengan total biaya sebesar 170.360 dolar ya. Oke. Nah, mungkin untuk teman-teman mungkin bisa kalau emang mungkin punya punya pendapat terkait dengan dari nomor 5 sampai nomor 10 ini, karena sejauh ini jawabannya nggak ada semua kan gitu. Cuman I think ini udah sama seperti dengan cara yang ada di bukunya ya. Tapi kalau emang mungkin kalian punya pendekatan sendiri atau mungkin kalian ada punya pendapat, kalian di share chat aja ya di kolom komentar. Oke, so dengan begitu kita lanjut ke soal berikutnya.